Televisi pemerintah Iran, IRIN, melaporkan terjadinya serangkaian ledakan di 3 kota utama di Iran pada Senin 8 Juni menyusul serangan Iran ke Israel pada Minggu 7 Juni. Beberapa ledakan dilaporkan terdengar di Teheran, Tabriz, dan Isfahan. Belum ada pernyataan dari pejabat Iran terkait target yang diserang maupun kerusakan yang terjadi. Sementara itu, militer Israel dalam unggahan di Telegram mengonfirmasi angkatan udaranya telah meluncurkan operasi di Iran Barat dan Tengah. Halo kaum intelektual sekalian. Iran versus Israel, siapa yang paling parah? Siapa yang paling dirugikan? Jadi, menurut data dari Reuters, ya lagi-lagi kita bicara by data. Ini bukan karangan saya pribadi ya. Menurut data, yang paling parah itu adalah ternyata Iran. Itu menurut data dari Reuters ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama lembaga internasional bernama Reuters. Itu sangat independen guys ya. Bukan berarti saya mengatakan Reuters ini selamanya benar, enggak. Tapi reputasinya terpercaya. Lebih bisa dipercaya daripada media-media yang ada di Konoha. Yang paling parah itu adalah Iran. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada berbagai alasan ya. Tapi warga Konoha kalau saya perhatikan itu, ya mereka menganggap bahwa perang sesungguhnya itu adalah Iran. Saya juga nggak tahu ya, dari mana sejarahnya Iran itu bisa menang gitu melawan Israel atau Amerika. Sekarang ini ya nggak ada sejarahnya. Ya, dari sudut pandang manapun gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, oh karena Iran itu bertahan, guys, emang perang itu harus ini ya, mau bisa mengandalkan bertahan doang, bertahan tapi babak belur gitu. Ya, kalau Iran itu bisa bertahan, maka Ayatollah Ali Khamenei itu nggak bakal meninggoy. Tapi pada faktanya, Ayatollah Ali Khamenei meninggoy. Jadi, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Iran itu bisa bertahan sementara Ayatollah Ali Khamenei meninggoy? Ini nggak masuk akal gitu ya. Nggak tahu di mana sekolahnya gitu ya, entah kelas berapa gitu ya. Ya, kalau misalnya mengatakan Iran itu masih ada perlawanan, yes, saya tahu Iran masih ada perlawanan, tapi permasalahannya perlawanannya itu signifikan atau tidak gitu ya. Siapa yang paling banyak dirugikan, Iran atau Israel? Jadi di video ini saya akan rangkum sampai ke akar-akarnya siapa sebenarnya yang paling dirugikan dan saya tidak berpihak pada siapapun ya. Jadi guys, ya, gini ya, ketika Iran menembakkan rudal ke Israel, apakah bisa dihalau oleh Iron Dome? Yes, bisa dihalau. Ini menurut data dari Reuters. Ya, bagaimana dengan Iran? Apakah bisa dihalau dengan Iron Dome? Enggak. Kenapa Iran itu tidak bisa beli Iron Dome? Apa alasannya? Ya, karena duitnya dikorupsi. Ya, hasil bumi Iran itu dikorupsi. Nggak percaya. Menurut data, ya lagi-lagi kita bicara by data. Menurut data dari Index Corruption atau Indeks Korupsi di dunia, Iran itu salah satu negara paling korup di dunia. Pemerintahnya paling korup di dunia. Mirip-mirip seperti di Konoha. Jadi warga Konoha itu membela Iran karena apa? Karena ya sama-sama korup juga gitu ya. Orang yang korupsi akan membela yang korupsi juga gitu ya. Jadi kita tuh membela Iran itu seperti membela maling gitu ya. Membela pencuri gitu. Mohon maaf ya, nggak semuanya orang Iran pencuri ya, tapi pemerintah Iran itu adalah pemerintah yang paling maling sedunia, salah satu paling maling sedunia. Itu menurut data dari Indeks Corruption. Jadi kalau mau bantah pakai data dong ya. Saya udah ini loh effort ya nyari data riset dulu gitu ya. Saya tidak seperti pengamat di Konoha asal cuap-cuap gitu ya, asal seenak congor gitu ya. Saya nak jidat ngomong, menurut saya, menurut kucing saya, menurut keluarga saya, nggak boleh seperti itu ya. Emang kucing lu peneliti enggak kan? Emang tetangga lu peneliti enggak kan? Harus berdasarkan penelitian. Kenapa harus berdasarkan penelitian? Biar bisa diuji kembali gitu ya, diuji kembali. Kalau keyakinan itu nggak bisa diuji, nggak butuh data gitu ya, data yang ilmiah. Data itu ada dua, ada data yang ilmiah, ada yang data tidak ilmiah gitu. Data yang tidak ilmiah itu ya menurut saya kayaknya gitu ya, menurut perasaan saya, ya menurut kelompok saya, yang menang itu adalah Iran ya. Menurut warga Konoha, menurut pemuka agama saya, yang menang itu Iran. Itu data yang opini gitu ya, berdasarkan pengamatan gue pribadi gitu. Jadi data itu harus berdasarkan ilmiah ya. Kemudian
Selain itu ya, kalau saya perhatikan itu, kita tuh tidak pernah menyadari bahwa Iran itu sebenarnya sudah kacau, sudah berantakan ya. Cuman di media-media ya, mereka mengatakan bahwa kita baik aja kok, ya, kita nggak jadi masalah kok, tapi mereka menggalang donasi. Ada tuh ya donasi, kan saya tidak ngarang guys. Ya berapa miliar kemarin tuh ya yang digalang sama Pak JK dan Menteri Luar Negeri Iran yang ada di Indonesia. Ada tuh ya donasinya. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan Iran itu negara superpower, ya bagaimana mungkin kita mengatakan negara Iran itu kuat sementara kita memberikan donasi ke sana. Itu pun kita tidak dihargai. Walaupun kita memberikan donasi ke Iran, ya kapal tanker Pertamina di Selat Hormuz ditahan. Jadi kita tuh nothing bagi orang itu Iran. Kita tuh nggak diangkat gitu. Ya, kita tuh membela Iran itu seperti membela angin gitu. Apa coba yang kita bela dari Iran? Nggak ada. Ya, kalau Iran jadi penguasa dunia, apakah kita akan dapat faedah? Nggak juga kan? Ya, jadi jangan terlalu halu gitu, karena Iran itu seiman. Jadi seiman ini sebenarnya yang menghancurkan pemikiran gitu ya. Karena seiman dengan kita, karena seagama dengan kita, maka kita bela gitu ya. Ya kalau mereka jadi penguasa dunia, apakah mereka peduli dengan kita? Nggak peduli ya. Sekarang aja nggak peduli coba. Kapal tanker Pertamina ditahan coba. Masa seiman seperti itu? Ya kan? Itu fakta guys, saya tidak ngarang gitu. Ya, bener kan kapal tanker Pertamina ditahan di Selat Hormuz. Saya nggak ngarang, ada datanya. Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu asal mangap, enggak, saya bicara by data. Saya riset dulu ya. Sebelum bikin video itu saya riset dulu gitu ya, berjam-jam, bahkan berhari-hari gitu. Ya. Jadi yang saya katakan di video ini ada datanya. Jadi, kalau mau bantah, bantah pakai data ilmiah gitu. Ya. Kemudian selain itu, warga Konoha mengatakan sebenarnya yang kalah itu adalah Israel dan Amerika. Cuma mereka menutupi katanya. Tapi kalau saya nanya data, mereka tidak akan bisa menunjukkan datanya. Mana datanya? Kan gak ada datanya. Kemudian mereka mengatakan, oh Amerika itu sebenarnya sudah hancur ekonominya. Mana datanya? Wong dolar masih perkasa kok. Yang hancur mata uang itu ya Konoha. Kenapa mata uang kita hancur? Apa alasannya? Ya bisa aja karena kita terlalu berpihak pada Iran kan. Iya kan? Kemudian hukum kita nggak jelas gitu ya. Kemudian pokoknya carut marut ya, hukum di Konoha itu carut marut gitu. Yang bersalah ditersangkakan gitu. Jadi kalau saya perhatikan sekarang ini banyak ya pejabat-pejabat itu yang ya langsung ditersangkakan walaupun tidak terbukti gitu ya. Kemudian selain itu ya, apakah Iran itu akan bisa jadi negara maju atau negara superpower dengan modal berbohong gitu ya, dengan modal propaganda? Nggak bisa, nggak bisa. Jadi syarat utama untuk jadi negara superpower itu berkali-kali saya mengatakan, syarat utamanya itu harus dipenuhi oleh orang-orang SDM tinggi, bukan SDM rendah. Apa yang menentukan suatu masyarakat itu, suatu negara itu dipenuhi oleh orang-orang SDM tinggi? Ya, ciri-cirinya atau tanda-tandanya itu adalah mereka biasanya banyak memenangkan penghargaan. Mereka punya prestasi. Apa itu? Seperti Nobel misalnya. Cuman di Konoha kan, Konoha mengatakan ngapain dapat Nobel, toh juga nggak dibawa ke surga gitu ya. Ya percuma dapat Nobel kalau nggak ke surga gitu. Percuma dapat Nobel kalau nggak masuk surga. Emang kalau kita dapat Nobel nggak bisa masuk surga gitu. Emang kalau dapat Nobel cuma memikirin dunia doang gitu, nggak mikirin akhirat juga gitu. Lagian kan akhirat juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mana coba? Nggak bisa dibuktikan secara empiris juga akhirat. Akhirat itu kan keyakinan. Ya dari sudut pandang keyakinan saya masih percaya dengan akhirat, masih percaya dengan surga, masih percaya dengan Tuhan. Tapi ya dari sudut pandang ilmiah, ya akhirat itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kenapa kita ngeributin akhirat gitu? Saya tuh nggak habis pikir ya kenapa kita ngeributin akhirat. Wong akhirat juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya kan? Jadi kalau saya mengatakan bahwa akhirat itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, banyak nanti yang marah-marah gitu, kejang-kejang kalau jawatan berjamaah. Uang nggak bisa dibuktikan, coba mana datanya? Coba data yang ilmiah mana? Kan nggak ada. Ya, saya ngomong apa adanya. Masa orang jujur langsung diskak? Nggak boleh gitu dong. Karena kita terlalu halu dengan sorga, makanya saya kesel banget gitu ya. Cuma masuk, dapat Nobel, tapi nggak masuk sorga gitu. Jadi
Hal-hal seperti ini sebenarnya yang menghancurkan bangsa kita. Sama seperti Iran. Iran tidak akan bisa jadi negara superpower kalau SDM di sana itu mabuk agama gitu, nggak ada yang berprestasi gitu. Kenapa Amerika jadi negara superpower? Karena pemenang Nobel terbanyak di dunia itu adalah Amerika. Itu menurut data, guys. Cek data. Ya, saya tidak asal mangap gitu ya. Ya, semuanya saya katakan di video ada datanya. Itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya biasanya ya suatu negara tersebut banyak memenangkan piala Nobel. Sementara di Konoha piala Nobel itu dianggap, oh, itu mengejar dunia. Kita harus mengejar akhirat. Emang kalau kita melakukan ritual ibadah langsung masuk surga gitu? Mana datanya? Mana dalilnya? Ya kan? Kapan Tuhan ngomong seperti ini? Di mana? Siapa saksinya? Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Apakah itu keyakinan atau tidak? Jadi ini dari sudut pandang keyakinan ya. Keyakinan itu apa sih definisinya? Ya berkali-kali saya mengatakan definisi daripada keyakinan itu kita menganggap suatu hal itu benar walaupun tidak bisa dibuktikan secara langsung atau secara nyata. Jadi orang yang mengatakan bahwa Iran itu luar biasa, Iran itu negara superpower, Iran itu pemenang perang, itu menurut sudut pandang keyakinan, bukan yang sebenarnya. Menurut Anda gimana? Coba tulis kolom komentar ya, saya tidak akan berpihak di sini. Anda yang memutuskan. Kemudian dari sudut pandang ekonomi, siapa yang paling dirugikan? Ya Iran, ya. Iran itu paling banyak dirugikan karena banyak fasilitas nuklir yang rusak, ya. Kemudian jembatan rusak, ya. Pabrik petrokimia rusak, ya. Banyak banget ya bangun-bangunan rusak. Cuman kita nggak pernah disuguhkan video-videonya karena apa? Karena di Iran itu internet kan nggak ada kan. Mereka biasanya menutupi gitu ya. Ketika Iran itu dibombardir, dihancurkan, fasilitas militernya dilemahkan gitu ya. Kita tidak disuguhkan video-videonya karena apa? Karena itu aib bagi orang Iran ya. Kemudian bagaimana dengan Amerika? Amerika itu berkali-kali saya mengatakan dolar itu malah perkasa gitu ya. Kenapa dolar perkasa? Karena banyak orang yang percaya dengan Amerika. Orang itu lebih percaya sama Amerika itu karena apa? Karena di sana banyak orang yang jenius gitu, orang SDM-nya tinggi, kemudian kekuatan militernya masih bisa diandelin gitu ya, bisa memperanda Iran ya. Kalau misalnya mengatakan, oh kemarin kan janjinya cuma 2 minggu, guys, cuma 10 menit aja Ayatollah Ali Khamenei sudah meninggal. 10 menit gitu. Kalau misalnya ya, bayangkan ya, katakanlah misalnya Iran menyerang Israel gitu ya. Apakah Iran itu bisa menculik Donald Trump hanya waktu 10 menit? Gak bisa kan? Jadi ya kenapa Ayatollah Ali Khamenei itu diculik? Karena kebodohan. Karena kita bodoh. Cuma kan kita nggak pernah nyadar itu bahwa kita bodoh gitu ya. Kita harus introspeksi diri gitu. Apa yang salah dengan teknologi kita? Iran itu harus introspeksi diri. Apa yang salah dengan militer kita gitu ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Rijal Malarangeng, kekuatan militer daripada Iran itu hanya ilusi. Kekuatan militernya itu ya cuman ini aja propaganda gitu ya. Dipamerin sana sini gitu ya. Ya mirip-mirip seperti artis gitu ya. Padahal pada faktanya ya kalau kita bicara by data ya Amerika tetap nomor 1 ya. Walaupun banyak mengatakan bahwa militer China itu lebih kuat daripada Amerika, tapi kalau saya perhatikan enggak. China itu tidak pernah bisa menaklukkan Taiwan seperti Amerika menaklukkan Venezuela, menaklukkan Iran dan sebagainya. Jadi sekarang ini yang ditekan oleh Israel dan Amerika itu yaitu masalah ekonomi gitu ya. Ekonomi dulu yang ditekan gitu. Bukan militer lagi, militer sudah lewat. Ekonomi yang paling ditekan gitu ya, ditekan setekan-tekannya gitu ya. Kemudian mata uangnya dihancurkan gitu. Jangan-jangan ya, saya juga mikir ya, jangan-jangan mata uang Konoha itu hancur karena apa? Ya karena diam-diam kita berpihak pada Iran kan. Cuma kita nggak ngomong secara langsung ya. Dari dalam hati kita berpihak pada Iran kan. Berpihak pada yang seiman kan, seagama kan.
ya lagi-lagi seiman gitu. Makanya ya saya tuh tidak suka dengan orang yang sedikit-sedikit bawa agama, ya, bawa seiman gitu. Saya nggak suka. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang memutuskan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.